Bagi kalian yang belum subscribe dulu ya guys biar saya bersemangat bikin bab selanjutnya trims. Perintah Kaisar Naga bab 215 cari mati. Yansen melihat Dave menjadi seperti itu, merasa marah dan kesal, dan melayangkan tamparannya ke arah Nico. Saat itu dia sudah tidak peduli apakah dia merupakan tandingan Nico atau bukan. Kecil Nico mendengus dan melayangkan tendangannya dan langsung menendang Yansen keluar dari kamar. Indrawan, Won dan yang lainnya juga menatap Nico dengan marah, namun mereka tidak berani bertindak. Hahaha, Nico tertawa terbahak-bahak seperti orang makan cabai rawit 1 kilo, di sini tidak ada satu orang pun yang bisa menandinginya, dia adalah yang terkuat, dia tidak tertandingi. Paman Guru, sekarang seluruh hawa yin yang ada di tubuh Weni sudah diserap oleh bocah ini, hanya saja tubuh Weni tidak berubah, tidak lama lagi tubuhnya akan kembali menyerap hawa yin, dan sekarang hanya ada satu-satunya yang bisa menyembuhkannya, saya memiliki tubuh yang murni, asalkan Weni menikah denganku, energi yin dan yang kami akan bersatu dan Weni tidak akan sakit lagi. Nico berkata sambil menatap pemimpin buksu. Mimpi, pemimpin buksu menatap Nico dengan jijik, bocah tidak tahu malu ini baru saja menggoda Yuki, sekarang dia malah ingin Weni menikah dengannya, benar-benar tidak tahu malu, pemimpin buksu tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan orang seperti ini walaupun harus mati. Kalau kamu tidak setuju, maka jangan salahkan saya yang tidak beretika. Nico berkata sambil ngunyah kuaci dan hendak meraih Weni. Weni terkejut dan berteriak, anjing nih bocah nafsu banget, pemimpin buksu langsung marah dan melawan Nico. Barn. Pemimpin buksu yang melihat itu juga menahan rasa sakitnya dan turun tangan bersama untuk melawan Nico, swos 2 lawan 1, tapi Nico sama sekali tidak takut, wajahnya masih menunjukkan senyuman sinis. Weni, cepat lari, pemimpin buksu berteriak pada putrinya, dia akan menggunakan nyawanya sendiri untuk menghalangi Nico, jadi dia menyuruh putrinya untuk kabur. Gimana sih ini cerita, tadi disuruh lari sekarang untuk kabur. Ayah, Weni melihat pemimpin buksu yang sudah terluka berat, matanya mulai basah. Keponakanku cepat lari. Indrawan juga bergegas menarik Weni dan mulai berlari, bukan karena Indrawan takut mati, hanya saja di saat seperti ini orang biasa sepertinya yang tidak memiliki keahlian bela diri, kalau tidak segera lari sama saja dengan mengantar diri menuju kematian. Won juga menarik Yuki, ayo kita pergi, tidak, saya mau membawa Dave pergi bersama. Yuki berteriak, dia tidak ingin pergi sendiri. Barndram. 2 suara hantaman terdengar, pemimpin Wu Wei dan pemimpin buksu ditendang oleh Nico hingga terbang, dan Nico langsung menghalangi pintu keluar, dan menatap beberapa orang itu dengan sinis, hari ini, tidak akan ada satupun dan dari kalian yang bisa kabur dari sini, kalau ingin tetap hidup silahkan pikirkan cara untuk membuatku senang. Melihat Nico yang tersenyum sinis, Indrawan Won dan yang lainnya mulai melangkah mundur. Saat itu, tidak ada satupun yang memperhatikan kalau retakan-retakan kecil mulai muncul pada lapisan es yang membalut Dave yang membeku, retakan itu semakin lama semakin besar. Krek-krek suara retakan itu semakin nyaring dan tatapan semua orang beralih padanya. Ayah, cepat lihat, sudah retak, lapisan esnya sudah retak, melihat di tubuh Dave mulai retak, Yuki berteriak dengan semangat. Nico yang melihatnya ketika menyerngitkan keningnya, raut wajahnya berubah menjadi sangat sinis. Krok-krek-krek suara jangkrik, seketika lapisan es yang membalut tubuh Dave pecah dan berserakan di lantai, dan tubuh Dave kembali terlihat. Tiba-tiba Dave membuka matanya dan menyemburkan kabut putih maklum habis merokok 1 bungkus. Pemurnian hawa yin ini membuat kekuatan Dave meningkat dengan pesat. Awalnya tingkatan pemurnian Qi-nya yang hanya berada tingkat 5 sekarang bertambah 1 tingkat, dan membuat level pemurnian Qi-nya berada di tingkat 6. Kalau di perumahan Bumi Indah,
dan mengandalkan energi spiritual yang sedikit itu, untuk mencapai tingkat tenang mungkin harus menunggu sampai lebaran monyet. Perintah Kaisar Naga Bab 216 Dave, kamu tidak mati, kamu tidak mati. Yuki langsung berlari ke arah Dave dengan semangat dan memeluknya dengan erat. Saat ini, dia sudah tidak peduli dengan pandangan orang lain, dia hanya ingin memeluk Dave dengan erat dan tidak berniat merenggangkan pelukannya. Tubuh Dave masih terasa sedikit dingin, tapi walaupun begitu Yuki tidak peduli dan tidak merenggangkan pelukannya. Lepaskan, kalau kamu tidak melepaskanku, saya akan mati dicekik olehmu, Dave berkata sambil batuk-batuk. Yuki yang mendengarnya segera merenggangkan pelukannya. Hanya saja saat melihat Dave tidak kenapa-kenapa dan tersenyum jahil padanya, Yuki memutar bola matanya, dan menendangnya dengan keras. Melihat Dave tidak mati, yang lainnya juga menunjukkan kebahagiaan mereka dengan ini. Nico tidak akan bisa macam-macam lagi. Bocah, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tidak mati setelah menyerap hawa yin itu? Nico bertanya dengan kebingungan. Saya adalah tuanmu, Dave berkata dengan marah. Saat Dave sedang memurnikan hawa yin, Nico berani memukul bawahannya Yansen, dan berani berkata tidak sopan terhadap Yuki. Dave mendengarnya, hanya saja dia tidak bisa bergerak. Kamu cari mati, Nico yang dimaki seketika menunjukkan raut wajah tidak senang. Sekarang serahkan papan 7 bintangmu padaku, mungkin saya bisa membuatmu mati dengan cara yang lebih menyenangkan. Dave melambaikan tangannya pada Nico sambil garuk-garuk pantat, dia malas berbasa-basi dengan orang seperti itu. Ternyata kamu menginginkan papan 7 bintangku, ya. Wajah Nico menjadi suram menakutkan seperti ibu-ibu melihat suaminya selingkuh. Tangannya menggenggam papan 7 bintang dengan erat seperti tidak ingin memberikannya kepada Dave. Saya sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Dave menatap Nico dengan aksuh tak acuh, tatapan matanya menunjukkan keinginan untuk salah membunuh. Bocah, meskipun kamu tidak mati setelah menyerap hawa yin itu, bukan berarti kamu bisa menang melawan papan 7 bintangku. Kurangi bualanmu dan rasakan ini. Tubuh Nico juga mengeluarkan aura pembunuh, dia tidak berani meremehkan Dave. Bisa menyerap hawa yin dan tidak mati, pasti bukan orang biasa. Tuan Dave, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa putriku tanpa imbalan. Hari ini saya hanya bisa membalas kebaikanmu dengan nyawaku. Aku akan menahannya di sini. Kalian cepat kabur. Pemimpin buksu sudah terluka parah, namun dia kembali bangkit berdiri dan berniat menahan Nico dengan mengorbankan nyawanya agar Dave dan yang lainnya bisa kabur. Dave menarik pemimpin buksu dan berkata sambil tersenyum, hanya menghadapi sampah yang mengandalkan benda pusaka, tidak perlu sampai mengorbankan nyawamu, Tolo. Dave berkata lalu menunjukkan jari kelingkingnya untuk menghina Nico. Bajingan, saya akan membunuhmu. Nico mengamuk dan aura pembunuh dari tubuhnya sudah semakin kuat, dan salto bersamaan, papan 7 bintang yang ada di tangannya juga memancarkan cahaya berkabut. Melihat papan 7 bintang di tangan Nico bersinar, tidak hanya pemimpin buksu, Indrawan dan yang lainnya juga kaget sedangkan Dave tersenyum menghina dan menarik kursi untuk duduk, kirain mau dilempar ke muka Nico. Selain mengandalkan benda pusaka ini, apa kamu punya kemampuan lain? Tanya Dave dengan pargoi di kursi. Bajingan, tidak perlu memancingku, saya tidak akan terpancing. Bukankah kamu tidak mati setelah menyerap hawa yin? Kalau begitu saya akan membuatmu menyerap lebih banyak hawa yin. Saya ingin lihat seberapa lama tubuhmu itu bisa bertahan. Setelah selesai berbicara, Nico langsung mendorong papan 7 bintang itu kecepatan dan membuai papan 7 bintang itu mengeluarkan hawa yin yang menyerang keluar. Suhu si ruangan seketika turun hingga titik beku, dan semua orang langsung memeluk diri mereka dan menggigil. Sedangkan Dave duduk di kursi itu dan tidak bergerak sama sekali, dia juga tidak merasa kedinginan.
Hawa yin itu menyelimuti Dave dan masuk ke dalam tubuh Dave melalui lubang inderanya dan es salju kembali terlihat di kepala Dave. Hahaha, kali ini saya pasti akan membekukanmu, lalu menghancurkanmu. Saya ingin lihat bagaimana kamu bisa hidup. Melihat kepala Dave yang mulai membeku, Nico tertawa terbahak-bahak sambil pargoi. Hanya saja, es yang terlihat di kepala Dave hilang dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana hawa yin itu masuk ke dalam tubuh Dave, itu sama sekali tidak mempengaruhi tubuh Dave. Bagaimana mungkin Nico terkejut dan bergegas mengeluarkan semua hawa yin yang ada di papan 7 bintang itu.